sempat banyak inilah pertentangan lah di sana di kampung, meskipun kampung sendiri ya. Iya. Ngapain sih anak band pulang kampung segala macam mau jadi wali kota? Udahlah ngeband aja kira-kira gitu. Kita kolaborasi dengan 2 penyanyi dangdut. Jadi duet sama penyanyi dangdut. Ya dangdut muda, penyanyi muda. Kenapa ngajak gitu. selfie Kitty? Ya kan mahal kalau selfie. Ya Kitty kan. astagfirullah, azim amin. Selamat datang di rumah manis kita, Lollipop, Love, Life, and Podcast. Tempat kita akan ngobrolin tentang cinta, kehidupan, dan kebahagiaan yang kadang gak selalu mudah, tapi selalu punya makna. Hari ini aku ditemani oleh sosok yang perjalanannya unik banget. Dari seorang anak band, vokalis yang jadi idola banyak orang termasuk saya ya. Masuk ke dunia politik sekarang sampai akhirnya sekarang duduk di kursi DPR. Yang paling keren juga nih ya, beliau ini adalah pencipta lagu. Yang semua lagunya itu viral. Siapa sih yang gak tahu lagu ini nih ya? Seperti mati lampu. Seperti mati lampu. Gimana sih gue nyanyi gak ada yang tepuk tangan, kurang ajar. Asmadi maaf. Ya itu lagunya ya, pokoknya kita semuanya tahu itu lagu siapa. Tapi aku juga baru tahu kalau penciptanya itu ternyata dia loh. Langsung kita sambut aja yuk. Pasha. Ya Allah, apa kabar? Alhamdulillah Neng, baik. Alhamdulillah baik. Tapi aku baru tahu itu lagunya buatan. Iya. Udah lama itu sebenarnya ditulis tahun kalau saya nggak keliru itu 2011, 2012 lah. Udah 14 tahun yang lalu, udah lama. Cuma memang baru naiknya itu beberapa tahun kemarin lah. Mungkin 6-7 tahun yang lalu. Dibawain sama King Nasar. Sama King Nasar. Ya tuh berarti boleh dong nyanyiin dikit dari pencipta lagunya. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu, cintaku tanpamu ya sayang, bagai malam tiada berlalu. Ya Allah, seneng lah nyanyiin langsung penciptanya ya. Dengar-dengar Ungu lagi mau adain konser spesial 3 Dasawarsa. Iya. Bakal ada apa nih yang spesial di konser kali ini? Kalau di konser 3 Dasawarsa itu insya Allah dilaksanain di Malaysia, di Kuala Lumpur. Terus tema ini diangkat karena memang tadi Ungu itu kan berdiri di tahun 96. 96. Jadi sekarang tahun 2026 persis kurang lebih 30 tahun. Meskipun memang formasi akhir yang sekarang yang ada Mas Once, ada Mas Enda itu kan baru di tahun 1999. Jadi 3 tahun setelah berdiri, nah 99 ini baru kita formasi yang terakhir. Nah Mas Once yang paling akhir masuk itu di tahun 2003. Nah, jadi kalau yang formasi Mas Once ya baru 23 tahun. Nah tapi kalau yang dari sejak berdiri nih yang tersisa tinggal satu Mas Maki. Mas Maki itu yang main bass. Oh, main bass. Nah, kalau saya kan baru gabung tahun 99, Mas Enda tahun 99. Mas Roman sudah pernah bergabung dulu 96, keluar lagi, gabung lagi tahun 99. Nah, baru kita berempat, waktu itu masih berenam dengan personel yang lama. Terus personel yang lama di album pertama mengundurkan diri, kami sisa berempat, masuklah Onci, persiapan di album kedua waktu itu. Jadi udah total 30 tahun. 30 tahun. Dan masih banyak ininya ya, fansnya ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Ngomong-ngomong Ungu udah 30 tahun. Apa sih rahasianya biar bisa tetap eksis di industri ini dan para personilnya langgeng sampai sekarang? Sementara kita juga tahu nih personilnya itu kan pasti pada sibuk termasuk AA kan. Contohnya Pasha sibuk banget jadi seorang pejabat publik lah gitu. Ya kunci utama supaya tetap eksis ya tentu harus terus berkarya. Tidak bisa sekedar mengandalkan lagu-lagu lama yang kemudian meskipun hari ini memang masih sering didengerin pendengar musik Indonesia ya khususnya Ungu Clickers gitu. Tetapi kita juga dituntut untuk terus memberikan karya-karya yang baru, karya-karya yang kemudian bisa mengisi istilahnya itu. Ya di setiap zaman tuh ada lagu-lagunya, di setiap era tuh ada lagu-lagu baru yang harus kita keluarin. Dan Ungu termasuk yang paling produktif. Setiap tahun hampir dipastikan keluar single baru, religi. Dan juga pop. Lagu baru terakhir apa? Ayo, katanya fans Ungu, ayo apa? PPT?
Iya apa? Para pencari Tuhan. Enggak, Soundtrack PPT itu sebenarnya kita arrange lagi. Oh. Kita kolaborasi dengan 2 penyanyi dangdut. Jadi duet sama penyanyi dangdut. Ya dangdut muda, penyanyi muda. Kenapa Nggak ngajak gitu. selfie Kitty? Ya kan mahal kalau selfie Ya kita kan. astagfirullah. Azim amin. Bener-bener ya. Nggak bisa Padahal bayar nggak apa-apa kalau loh. selfie kita. Dia emang nggak ngajak aku. Tapi nih Ayah, dulu pas awal-awal karir Ungu, genre lagunya tuh lebih banyak romance ya Ayah. Iya. Bener ya? Iya. Ada juga tuh lagunya yang dipakai sama soundtrack film yang sempat gagal tayang. Sementara karena judulnya tuh terlalu vulgar katanya tuh ya. Iya. Setelah genre romance itu, Ungu kemudian mulai banyak mengeluarkan album religi. Bahkan hampir setiap tahun ada lagu religi baru. Aku penasaran, apa alasan Ungu berubah haluan? Sebenarnya nggak berubah haluan, tapi menambah menambah genre aja. Jadi kita biasa bermain di genre pop, kita tambah lagi di genre religi. Itu karena memang kemarin itu kita ditantangin sama label, kira-kira Ungu bisa nggak bikin lagu religi? Karena waktu itu kan memang lagi tren religi cukup banyak ya. Ada Mas Opik waktu itu, terus Gigi juga dengan lagu-lagu yang lama di recycle lagi. Nah kita coba pengen bikin lagu band tapi dengan lagu religi sendiri. Nah lahirlah itu Andai Ku Tahu, lahirlah itu Surgamu, meskipun itu pengalaman pertama, tapi alhamdulillah ternyata sangat diterima di pasaran pada waktu itu ya tahun 2007. Betul. Ya kita juga nggak nyangka sih bisa sedemikian sambutan dari pendengar musik Indonesia, karena kita kan sudah pernah bermain di musik-musik yang anti mainstream gitu, sudah pernah bermain musik rock, sudah segala macam warna musik kita udah mainkan. Tapi ternyata yang diterima malah yang mellow, yang religi kayak gitu-gitu. Andai ku tahu. Kayak gitu-gitu. Makanya. Iya kalau tahu setiap Ramadan tuh itu kalau tahu dari awal yang diterima kayak gitu, dari awalnya kita bikin lagu kayak gitu aja kan, yang simple sederhana. Itu kan tiap Ramadan tuh pasti aja andai ku tahu segala macam kan. Alhamdulillah ya sampai sekarang. Berarti itu lancar apa itu ya, royalti ya. Nah soal Buruan Cium Gue itu kemarin ya itu karena judul sih. Karena judul, bukan karena filmnya. Terus sempat di band memang, sempat tidak boleh tayang gitu. Terus akhirnya kan ganti judul. Si lagunya? Si filmnya. Oh si filmnya. Si filmnya ganti judul. Oke. Aku malah baru tahu emang ada lagu film yang Buruan Cium Gue. Iya. Ya Allah, ini fan garis keras apa Syail? Ya Allah. Itu kalau nggak salah tahun 2005 deh. Kalau nggak salah apa 2004 apa 2005. Oke. Dulu ya udah judul banget, aku masih di kampung 2005. Ya ampun. Oke, tapi selain di dunia hiburan, juga sukses di dunia politik. Sampai sekarang, kenapa bisa betah sih? Kenapa bisa betah? Tapi bentar dulu, dari awalnya menjabat sebagai wali kota Palu aku juga tahu. Terus sekarang udah punya peran yang lebih luas dan tanggung jawab. Yang lebih besar sebagai anggota dewan. Seperti itu. Politik ini kan soal kesempatan. Betul. Terus ada peluang gitu kan. Jadi saat ditawarkan untuk masuk berpolitik praktis pada saat itu, sejujurnya sudah ditawarkan dari tahun 2009. Waktu pemilu 2009 Pilpres itu sudah ditawarkan juga. Banyak partai nawarin lah. Ayo masuk di sini segala macam. Nah, saya belum, ya waktu itu kan Ungu lagi alhamdulillah gitu, lagi alhamdulillah. Jadi kok kayaknya terlalu cepat kalau waktu itu 2009 saya ambil gitu. Sehingga ya udahlah, kita lupain lah. Nah, sampai Ungu masuk lagi sebagai Jurkam Pilpres 2014. Waktu itu Prabowo Hatta. Nah, Prabowo Hatta. Nah, terus kita menjadi bagian tuh Ungu tuh. Jadi di beberapa tempat kampanye Pilpres waktu itu Ungu dipakai. Nah, disitulah saya nggak ngerti juga alasannya apa. Pak Hatta ngajakin saya untuk gabung ke PAN, ke politik waktu itu. Gitu. Ya, terus saya bilang, saya mau ngapain di situ? Kamu maju wali kota. Tangsel dulu ditawarnya ke Tangsel. Tangsel dulu. Saya bilang saya bukan orang Tangsel. Pak Hatta juga pun baru tahu kalau saya itu orang asli Sulawesi. Waktu itu. Terus kamu mau maju di mana? Ya kalau memang ini cepat banget. Maksudnya nggak sempat mikir segala macam tuh. Tiba-tiba diajak ngobrol, kamu maju kayak gitu loh. Jadi nggak sempat mikir. Terus tapi nggak tahu kenapa waktu itu saya respon aja. Saya nggak bisa di Tangsel. Kalau Pak Hatta berkenan, saya pulang kampung.
Terus dia tanya, di Bandung? Bukan di Bandung, karena Pak Atta pikir saya orang Sunda. Saya di Sulawesi, di Palu. Wah kamu di Palu? Ya udah deh, kayak sesederhana itulah. Iya. Ya udah kamu ke Palu, seperti itu. Palu itu Gorontalo bukan sih? Sulawesi Tengah. Oh, oke. Nah, ya udah, nggak, ya itu secepat itu aja. Karena ada perintah itu, saya juga sudah merasa, wah kayaknya memang udah boleh nih, saya coba gitu kan. Nah, dari situ saya udah mulai tuh bolak-balik kampung, mulai apa namanya sosialisasi segala macam. Wah sempat banyak inilah pertentangan lah di sana di kampung, meskipun kampung sendiri ya. Iya. Ngapain sih anak band pulang kampung segala macam mau jadi wali kota? Udahlah ngeband aja kira-kira gitu. Ya udah karena saya orangnya serius, setiap yang mau kita tuju tuh kita harus capai dengan segala cara. Ya alhamdulillah kita lewatin semua prosesnya. Ya alhamdulillah menang waktu itu. Nah, menang. Satu periode ya? Hah? Berapa periode? Satu periode. Satu periode. Terus lanjut lagi tuh. Sempat lanjut lagi persiapan untuk maju gubernur kan. Ya. Nah, cuman gak jadi karena 2 kursi kita ya gak cukup lah. Kita kekurangan 2 kursi waktu itu untuk maju. Jadi kita gak lolos persyaratan. Jadi balik lagi ke Jakarta. Diperintahkan maju sebagai caleg. Ya alhamdulillah terpilih. Betul. Langsung ya. Langsung. Tapi kemarin aku juga sempat baca nih, aku ngomong-ngomong sih. Apa tuh? Ngomongin satu partai loh. Kemarin sempat rame katanya soal isu mundur dari DPR. Yang ternyata itu tuh hoax katanya. Muncul isu tuh gara-gara apa sih ya? Dan saat itu gimana sikap Apasya? Saya nggak pernah baca beritanya. Yang nggak pernah dengar juga. Viral AA ngundurin diri. Enggak sih ya, saya nggak pernah. Ya hoax kan? Iya ya hoax. udah, Itu ya nggak tahu juga siapa yang ya mulai kan. aku juga nggak tahu loh ini loh, emang Jadi bener ya? Nggak, ini emang bener. Nggak tahu sih. Kalau berita hoax apa yang mau ditanggepin? Ya bener sih, ya ngapain nanggepin sih, itu berarti hoax nggak lah ya. ada sih, nggak pernah lah kayak gitu. Kan kita di pundak kita ini kan tanggung jawabnya besar. Betul. Kita berproses waktu kampanye itu kan mau menjadi pelayan masyarakat, sehingga kurang lebih 150.000 pemilih kemarin. 150.000? Iya kurang lebih yang nganterin kita sampai ke parlemen ini kan nggak boleh dong kemudian kita hianati, tiba-tiba mundur nggak jelas alasannya apa gitu. Jadi saya kira tidak semudah itu juga ya. Betul. Mundur. Dengan segala perjuangan ya Ayah, jadi gitu. kayak ngapain sih gitu Justru kita tiba-tiba nanti mundur. berkhianat dengan masyarakat yang sudah berharap sama kita kan. Betul, setuju itu, benar. Dengan segala perjuangan karena ya begitulah ya. Tapi ngomongin soal kesuksesan di dunia politik dan juga nggak kalah sukses di dunia musik dan hiburan. Dilihat turun juga nih sama anak-anak anak pertama Kesha Alvaro juga udah banyak tampil banget di serial TV sama film ya, aku juga tahu ya. Film yang lagi itu tuh apa ya yang kemarin kita nonton itu Tumbal Proyek ya kalau nggak salah ya. Terus juga anak yang kedua perempuan katanya jadi vokalis band, bener-bener ngikutin jejak Apasya. Itu diarahin atau emang mereka yang memutuskan? Semua anak-anak AA tuh nggak pernah ditempatkan, nggak pernah diarahin. Jadi apa yang mereka suka, apa yang mereka senang silahkan selama itu positif kan gitu. Saya jujur secara pribadi juga nggak nyangka kalau anak-anak saya bisa nyanyi. Meskipun orang bilang, oh ya kan namanya juga anak bapaknya ya pasti bisa nyanyi kira-kira gitu kan. Ya tapi itu mereka memang betul-betul belajar sendiri, latihan sendiri sampai akhirnya juga punya single, punya album gitu kan. Ya, dengan cara mereka sendiri. Dan saya sangat mendukung, mensupport semua kegiatan-kegiatan positif anak-anak. Selama itu mereka senengin dan dampaknya juga baik buat mereka. Betul. Selama itu positif juga ya, pasti akan support ya. Oke, tapi untuk cara ngedidik mereka sampai punya anak-anak yang sangat luar biasa itu parenting dari AA juga dan Teteh Adele terapkan sama anak-anak itu seperti apa? Sebagai bapak kan kita pasti sedapat mungkin ya, dukungan ini kan tidak sekedar bicara oke kita dukung, tapi kan banyak hal-hal yang mereka butuhkan. Betul. Ya. Yang berkaitan dengan musik, misalnya dulu Kisha, aku mau sambil main gitar, oke, ya gitarnya kita siapkan gitu. Kita juga punya studio kecil-kecilan, kalau misalnya mereka perlu latihan, perlu studio, ya kita sudah punya. Artinya fasilitas untuk mendukung hobi mereka atau kesukaan mereka tuh, itulah tanggung jawab saya kira-kira gitu. Karena kalau urusan kepengen kan itu maunya mereka ya, saya nggak bisa paksa. Kalau tiba-tiba lagi nggak pengen atau lagi nggak mood, lagi kan nggak bisa juga. Nah, jadi saya hanya
fasilitas yang kira-kira mereka perlukan ya kita siapkan. Betul. Di hal lainnya adalah kita semangatin, ayo dong semangat dong kira-kira kayak gitu. Mau Kisha di dunia film, mau di dunia sinetron, mau di dunia Dari suara nyanyi, juga. ya tetap kita support terus. Tetap disupport ya. Oke, soal karir. Karir hebat, anak-anak berprestasi, dan yang gak kalah menarik nih ya buat dibahas ini adalah sosok figur perempuan di balik Apasya, yaitu istri AA kan. Sempat baca berita dan menurutku ini unik banget, AA sama istri ternyata sama-sama kompak berjuang selesaikan kuliah bareng. Waktu itu istrinya AA usia 35 tahun, AA juga lagi sibuk-sibuknya. Cerita dong AA gimana suka duka perjuangan AA bersama istri bisa lulus bareng. Iya, karena kan waktu itu di sela-sela pekerjaan kita coba manfaatkan kira-kira apa nih kegiatan yang positif ya yang bisa kita lakuin bareng-bareng gitu loh kira-kira. Ya udah ada kesempatan, ada peluang bisa kuliah tentu dengan skema yang berbeda ya, yang tidak reguler kira-kira gitu kan. Ya alhamdulillah kita sama-sama saling menyemangati, sama-sama punya kemauan, kita jalanin, kita selesaikan gitu. Seperti itu. Jadi bareng itu pas selesai? Bareng-bareng, betul. Karena mulainya juga bareng-bareng. Oke, jadi boleh tepuk. Di mata Apasya, Teh Adel itu sosok seperti apa? Teh Adel tuh yang melengkapi saya. Teh Adel tuh kalau sempurna kan kayaknya terlalu berlebihan, tapi ya memang faktanya seperti itu. Teh Adel ini sosok yang selalu memotivasi A juga, mendoakan, mendukung, mensupport, semuanya lah, hampir semua aktivitas saya, kegiatan saya, mau berpolitik kayak mau bermusik kayak hobi otomotif kayak apa kayak, pokoknya Teh Adel tuh hampir tidak pernah berusaha untuk menghentikan atau apalah kira-kira gitu. Larang gitu enggak ya? Atau ngelarang gitu nggak pernah. Jadi selalu positif gitu. Nah saya juga nyaman dengan situasi itu kan. Nah, jadi kalau ditanya seperti apa ya, saya tidak bisa menjelaskan karena memang terlalu banyak yang harus dijelaskan kalau menerjemahkan seorang Adel itu di mata saya kan. Memang ya baik banget. Nah, yang paling utama kan sayang sama semua anak-anak saya kan gitu. Betul. Nah, juga dikenal sebagai sosok yang dekat sama keluarga. Kasih tips dong, gimana cara tetap menjaga hubungan sama istri dan anak-anak? Sebenarnya bukan mau dideket-deketin juga gitu, karena sudah terlalu banyak aktivitas di luar ya. Saya tuh sekarang mungkin sudah fasenya kali ya. Ya, saya memang orangnya lebih senang di rumah, lebih banyak di rumah. Jadi kalau nggak ada kegiatan yang penting-penting atau sekedar gitu, saya lebih memilih di rumah gitu. Di rumah. Nah, kalaupun ada pertemuan atau acara yang kira-kira bisa dekat-dekat rumah, ya saya lebih milih yang dekat-dekat rumah. Udah nggak terlalu tertarik dengan dunia luar. Ya nongkrong lagi segala macam udah enggak lah gitu. Iya. Jadi ya saya memang disuka di rumah, terus ya tapi tentu juga sekali-sekali kan kita ada jalan-jalan lah keluarga gitu kan, keluar kota gitu ya, biar kebersamaan gitu. Ya selebihnya ya biasa-biasa aja, jadi nggak ada yang diatur-atur gitu loh, Neng. Nggak ada yang kita deket-deketin ya atau apa, nggak ada. Ya biasa-biasa aja, kalau pulang kantor ya di rumah, pulang kerja di rumah gitu aja. Sekarang pulang kantor nih, langsung ke sini. Kan demi Neng. Ih, luar biasa loh, ya Allah, aku terharu. Ya ampun. Oke, kita masuk ke fun segmen ya Ayah. Aku akan sebutkan situasi dan Ayah bisa jawab dengan menyanyikan lagu apa. Nah loh, gimana tuh? Kan pencipta lagu, jadi pasti bisa sih. Oke ya, kita masuk ke situasi pertama. Lagi kejebak macet. Apa ya lagi kejebak macet? Lagu Ungu, lagunya Ungu putus cinta semua. Bentar ya. Ya mungkin seperti mati lampu kali ya, kalau lagi kejebak macet itu ya. Seperti mati lampu ya sayang. Seperti mati lampu. Kira-kira gitu lah. Kira-kira begitu kalau lagi kejebak macet. Kayak gelap lah udah kalau kejebak macet udah senewan lah. Ya. Tapi kalau lagi lapar tengah malam, Pernahkah kau merasa perutmu lapar? Pernahkah kau merasa perutmu lapar? Itu bener. Lagi mau manggung tapi sariawan, Allahu Akbar.
Langsung berdoa kali ya. Iya, betul. Allah Maha Besar. Biar sembuh gitu. Iya, loh. betul, Ya, itu. langsung lagu religi. Na, 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 na. Itu kan lagunya. Oh iya benar. Oke, lanjut. Salah Salah kirim chat. chat. Apa ya? Salah kirim chat lagunya yang cocok apa lagu ungu ya? Salah kirim chat. Salah kirim chat. Boleh skip nggak? Skip deh. Oke, boleh skip Skip lah. ya. Gak ada lagunya kok salah kirim chat. Lagi rapat alot. Wah, lagi rapat alot. Apa dong? Bantu dong kamu. Ya aku, gimana sih? Yang, aduh aku lagi yang nyiptain lagu kan coba. Baiknya aku pergi. Oh, Alot kan? tinggalkan. Ada gua keluar dulu Iya deh. benar-benar baiknya aku pergi benar-benar itu. Coba tahu nggak judul lagunya tadi? Tahu nggak lagunya? Baiknya aku pergi. Seperti yang dulu. Aduh. Lagi di salah ya? Itu sejauh mungkin. Maksudnya sama. Aduh, pada aku suka lagi itu loh. Lagi dikritik pedas netizen. Aduh, apa lagunya? Apa tuh, siapa yang cocok? Maafkan aku. Oh, enggak ada? Enggak ya? Oh baby, don't you know how much I love you. Oh, Kritik iya, pedas kan iya. saya kira motivasi lah buat Iya, kita benar. kan. Kritik kita nggak boleh anti kritik gitu. Jadi tetap harus bilang I love you Tetap aja I ya, love oh you, baby. netizen. Oke. Lagi capek, Lagi capek ya? Lagi capek. Saya belum tulis lagu tidur ya. Belum pernah tulis lagu. Oh ada Selamat Tidur. Selamat tidur kekasihku. Ada album yang. Kamu tahu nggak? Tahu? Ada. Oh, oke. Lagi pengen sendiri dulu. Ya gampang ini mah. Semuanya telah Ya itu berakhir. tahu itu. Antara hatiku dan hatimu. Takkan ada cinta. Tangan. Tuh ajak lagi kalau nanti ada project Iya, penyanyi soalnya. dangdut. Masih nyanyi, makanya udah sibuk banget usaha, udah Ya, apa politik juga, udah ini apa namanya Nanti kan mau podcast. 2029. iya, Masih insya jauh Allah, kalau insya politik. Allah, insya Allah. Kalau nyanyi-nyanyi ya masih bisa tuh ya. Tepuk tangan dulu dong buat aku. Minta lagi. Oke, apa yang ingin sampaikan ke teman-teman penonton yang lagi ragu buat ambil langkah baru dan takut keluar dari zona nyaman? Ya memang hidup ini kan pilihan. Karena memilih itu juga ada konsekuensi. Betul. Bisa jadi, bisa enggak. Betul. Misalnya saya hari ini jualan pecel ayam. Besok pengen ganti jadi gado-gado gitu kan misalnya gitu. Itu kan juga pilihan. Dulu kita sudah pernah punya langganan pecel ayam meskipun mungkin tidak serame yang kita harapkan. Terus kita udahlah karena kita bosen, jenuh, capek, gue pengen gado-gado. Dan di gado-gado juga ada tantangan lagi. Tidak semua juga orang suka gado-gado. Betul. Justru nanti malah begitu kita buka gado-gado orang nanya, pecel ayamnya udah tutup ya mas. Nah itu juga pilihan. Sama kayak kita bermusik. Tiba-tiba kok berpolitik gitu loh. Itu juga pilihan. Tapi menurut saya, kalau pada akhirnya kita harus memutuskan dalam tanda petik tadi mau apa keluar dari zona nyaman ya. Yes. Atau katakanlah zona itu sama-sama nyaman, tinggal kita bagaimana mengatur pola strategi jalannya aja. Betul. Ya diseriusi, harus total. Harus total. Tapi kita juga harus terima segala risiko yang ada gitu. Karena hidup ini kan soal apa bangun bangkit, jatuh bangkit lagi kayak gitu. Jadi memang nggak ada juga yang semuanya rel mulus gitu kan. Betul, itu bagus banget. Ya. Sebelum ditutup, kalau aku minta tolong buatin sebaik lagu buat aku sekarang bisa nggak? Apa ya? Sebaik Lagu doang. Sunda dong. Sebaik doang. Sebaik ya, apa ya? Aduh, aku dibuatin lagi. Apa? Coba disuruh mikir langsung. Sayangnya udah ada lagunya ya. Kan kalau kita kan cantik, iya kan? Gitu Nah, kan. kita mesti lagu lain apa ya? Apa dong? Neng Silvi, semoga sukses nanti di 2029. Ya. Ya Allah, ya udah itu kita jadikan doa yang baik untuk aku. Mudah-mudahan nanti bener kata apa Syam, yang penting total ya kan, yang penting fokus pada jalannya. Begitu kan? Ya. Betul. Ya udah, kita langsung kasih kata-kata hari ini dari apa Syam? Apa tuh? Ini. Kata-kata hari ini. Ya tetaplah menjadi diri kita, ya. Tetap semangat untuk mencapai apa yang kita cita-citain gitu loh.
Dan mudah-mudahan apa yang kita panjatkan dalam doa dimudahkan, dilancarkan, dikabulkan. Amin. Amin. Amin, yang kenceng. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kak Pasha untuk waktunya sudah berbagi cerita hari ini. Dari obrolan kita jadi sadar bahwa hidup itu bisa berubah arah ya. Dan itu bukan berarti kita kehilangan jati diri. Buat kalian yang lagi nonton, hidup itu seperti permen lollipop. Kadang ada manis, kadang ada juga asam, kadang ada pahitnya juga. Tapi semua itu terjadi dalam hidup kita yang pastinya punya makna masing-masing. Kalau hidup kamu sekarang lagi diibaratkan lollipop, lagi dirasa apa? Coba ditulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di Lollipop Love Life Podcast berikutnya. Tetap sebarkan cinta dan kebahagiaan. Dah.